Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala ba'du. Sama seluruh yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya muliakan. Awal dengan baca basmalah. Jadi saya review sebentar ya supaya tahu, supaya diingat. Jadi kenapa susah jadi orang benar, jadi orang yang lurus? Kenapa susah masuk surga? Itu artinya. Kenapa susah masuk surga? Dan kenapa sebagian besar masuk manusia masuk neraka itu masalahnya. Jadi kita hati sekali. Ya, ternyata memang ada faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu iblis. Faktor dalam adalah hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, saya mulai dari ayat 17. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'qulanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim ma'asyaratin. Wa la tajidu lahum syakirin. Iblis berkata, disebabkan kau telah mendatangkan sesat, sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus ini. Jadi semua kita ini dihalangi dari jalan yang benar. Pokoknya begitulah. Kemudian sungguh aku datang mereka di depan, belakang, kanan kiri mereka, sehingga kamu tidak mendapat kebanyakan mereka orang yang taat. Ya oleh Allah ini terjadi begitu. Sehingga manusia ini banyak sesat dalam surat Yasin, karena dia review surah Yasin ayat 60 sampai 63. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa i'buduni hadza siratal mustaqim. Wa laqad adalla bikum jibilan katsiran afalam takunu. Ya. Ya, 60 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah telah aku peringatkan kepada kamu, hai keturunan Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Dan sungguh ya setan telah menyesatkan makhluk yang banyak di antara kamu, maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah jahanam yang telah dijanjikan kepada kamu. Iya. Nah, jadi walaupun adol lagi kebibil katil abalat takul. Semua syaitan-syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Apakah kamu tidak berpikir? Dalam ayat yang lain surah 15 ayat 39 sampai 40. Surah Al-Hijr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uziyanna lahum fil ardi wa la ukhrijannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Surah 15 ayat 9-40. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, ya Tuhanku, dengan sebab engkau telah menghukum aku sesat, sungguh aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Jadi begitu janji iblis tuh, tekad iblis. Sebabkan kau telah menangkap sesat, sungguh aku akan membuat mereka merasa indah perbuatan maksiat, merasa benar di jalan yang sesat, dan aku sesatkan mereka semua. Contohnya apa nih? Merasa indah di jalan yang sesat. Contohnya apa ya? Contohnya apa itu? Maksiat tapi indah gitu. Yang gampang dulu ya. Dulu ibu-ibu itu kalau kondangan kan kayak kebaya ya, pakai kain kebaya ya, terus kayak berukat ya, terus tebus padang ya.
kan kelihatan semua itu dalamnya, budi kelihatan ya, tapi indah semua itu. Ya itu dia, contoh. Jadi maksiat tapi indah. Nah, terasa itu kerjaan saya. Apalagi yang sekarang, malah lebih dasar lagi. Pakaian seksi indah kan gitu ya, sengaja tuh. Maksiat tuh, merasa indah perbuatan maksiat. Di sini ada senam pagi enggak ya? Karena pemerintah biasa hari Jumat tuh Jumat pagi ada senam pagi. Yang mimpin tuh wanita di mimbar, yang belakang bapak-bapak tuh. Itu sambil kan satu kan goyang semua tuh. Kata yang belakang ke bawah, isi di mata boleh jadi dua. Nah itu maksiat, tapi merasa indah kan? Ya Allah, banyak itu kerjaan yang begitu itu banyak banget. Merasa indah perbuatan maksiat itu. Malah nyanyi bang, udah indah aja dah, maksiat indah aja. Dengan nyanyi lagu-lagu dangdut, goyang-goyang, ngecor, mengabor apa, mata-mata indah semua tuh. Yang nonton seneng banget lagi. Astagfirullah. Maksiat. Tapi merasa indah, itu kerjaan iblis itu. Jadi dia udah kemasukan semua tuh berarti. Ya. Kalau di Indonesia kan ada ratu kecantikan ya. Iya. Pakaian renang kan gitu ya, terbuka aurat ya. Di kolam renang aja udah maksiat ya, campur gitu kan. Apalagi di panggung. Karena ratu kecantikan di panggung pakai pakaian renang ya. Ya, enggak semua. Saya maksiat itu terjadi banyak banget terjadi begitu. Jadi apalagi kemarin tahun baru itu enggak semua lah tahun baru ya. Itu petasan kalau pemerintah Jakarta itu sampai 4 miliar tuh mengapi mubazir. Belum di yang kampung, saya nggak bisa tidur jam 11 saya bangun pasti mesti petasan. Kalau lupa mantel tahun baru kan, aduh juta, buah, aduh banyak banget, susah saya tidur. Ya Allah, indah semua itu maksiat itu. Pertama apa? Mubazir. Mubazir itu saudara setan. Surat 17 ayat 27. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan, dan adalah setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu yang merayakan tahun baru itu Tasadul Jalil bukan orang Islam juga. Padahal orang Islam tahun baru 1 Muharram dirayakan juga, ikut-ikutan juga itu. Kayak orang Nasrani, kayak orang Yahudi, ikut semua itu. Orang Islam semua. Orang Islam pun kena ketipu ya. Ya Allah. Kalau kita lihat di TV tadi 10, 9, 3, 2, 10, teriak semua. Oh ya itu lupa dia bantu kuburan kan dekat ya. Kan terus kan berjalan ya, nggak sadar semua. Itu merasa indah. Itu kerjaan iblis pun. Lauzian nanofil aldi wala uhilma ajmain. Terus kita lihat lagi waktu tanggal 25 Desember, banyak yang ke gereja. Pejabat ikut ke gereja juga, mengucapkan selamat Natal. Perasaan dia ini toleransi, ini Islam demokrat. Itu sesat semua itu. Ya, ucapan Natal dalam lebih di Indonesia pakai hari lahirnya Tuhan Yesus. Jadi Natal artinya hari lahirnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ucapkan selamat atas hari lahir Tuhan Yesus, batal imannya, hapus, tobat syahadat ulang lagi. Natal, Allah aja marah. Allah dituduh penyerang marah. Maka Allah laknat Kristen dan Yahudi. Itu ucapan selamat sama mereka. Alhamdulillah. Allah laknat mereka.
Surat 9 ayat 30. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatil nasara al-masih bin Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Dzahiruna qala alladziina min qabl qatalullah anna yufakun. Iya. Udah kamu ya? Artinya tuh. Iya. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Sadaqallahul. Jadi Allah laknat mereka. Allah laknat karena Allah itu punya anak. Natal tadi hari lahirnya Tuhan Yesus. Allah laknat, kita ucapan selamat. Jadi apa kata Allah jadinya? Allah laknat, kita ucapan selamat. Jadi kita musuhan sama Allah tuh. Jadi kalau kita ucapan selamat berarti kita musuhan sama Allah. Kenapa? Kita mendukung kekufuran. Kemurkaan Allah digambarkan dalam surat 19 ayat 88 sampai 93. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qalu takhadha rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati wa tatafattar minhu wa tanshuru al-ardu wa takhruju min hadda an da'u lirahmani walada. Wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa ar-rahmani 'abda. Salah tuh. Surat 19 ayat 88 sampai 93. Siap. Ya. Nah, baca dulu. Saya nonton 93. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh Maha Besar, sungguh kamu telah mengadakan suatu kemungkaran besar. Dari perkataan itu hampir langit terpecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Disebabkan mereka mendakwakan anak bagi yang Maha Pengasih. Tiadalah patut bagi yang Maha Pengasih bahwa dia mengambil anak. Ya kenapa nggak jalan? Jalan. Jalan. Belum keluar. Belum keluar kok. Kok dikit banget? Satu ayat. Nggak bisa semua. Ya. Jadi mereka berkata Ar-Rahman punya anak. Itu Natal tuh begitu. Allah Ar-Rahman punya anak. Sungguh-sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir lagi pecah kalau ucapan itu, bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Ucapan Natal itu marahnya Allah, hampir langit pecah kalau ucapan itu, bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Anda'u lirahman walada. Karena mereka mendakwakan Ar-Rahman, Allah punya anak. Tidak layak bagi Ar-Rahman punya anak. Semua siapa saja baik yang di langit di bumi datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Jadi marah Allah. Itu ucapan selamat. Gimana? Waduh, rupanya pejabat itu nggak ini nggak ikut pengajian, susah. Saya makasih, saya khawatir tuh begitu tanggal 25 Desember rontok iman semua. Allah, capek itu, batal nantinya. Itu satu kemusyrikan, berarti kita mendukung kemusyrikan. Kalau kita sudah mendukung kemusyrikan, kita ikut musyrik, hapus amal kita semua. Surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat 39 surat Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Sadaqallah. Jadi ini ya begitulah, makanya hati-hati kalau nggak belajar akidah itu. Makanya itu kejar setan tuh.
dibuat indah perbuatan maksiat, merasa benar jalan sesat itu kata iblis, dan berhasil. Perlu diketahui, lahir Nabi Isa di bulan Juli, musim panas, di bawah pohon kurma dan Al-Quran. Kalau dia kan Desember, musim dingin, di kandang domba, di bawah cemara, kan gitu. Itu dibohongin semua tuh, dia juga nggak tahu persis. Yang jelas Al-Quran itu benar. Keterangannya dalam surat 19 ayat 22 sampai 25. Tunggu. Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi orang-orang yang tidak berarti lagi, menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Ya. Sadaqallahu adzim. Jadi pohon kurma berbuah itu di musim panas, masak itu di musim panas. Kalau di Jazirah Arab musim panas tuh mulai panas banget tuh bulan Juli, bulan Agustus. Ber itu mulai dingin sampai Desember. Januari mulai lagi dinginnya mengurang, bulan malam mulai panas sedikit. Jadi di Damakon itu di bawah pohon kurma, bukan pohon cemara, tuh ngarang semua, dibohongin mau aja lagi. Jadi kita mau dibohongin lagi, mau cepet selama Natal. Nauzubillah. Jadi kita ini sudah dibohongin syaitan manusia kali ya. Itu orang-orang pluralisme, liberalisme gitu tuh. Nggak lihat Al-Qurannya. Jadi ada yang bilang boleh mengucap Natal dasarnya Al-Quran katanya. Dipakai dalil surat 19 ayat 33 dalilnya, tapi nanti saya bantah ya. Dalilnya dipakai surat 19 ayat 33. Ini banyak kan orang pintar pentingan pakai dalil gini, boleh mengucapkan Natal, boleh katanya. Surat 19 ayat 33. Wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dibilang ini boleh, ini dasarnya. Assalamu alayya. Perlu diketahui, Nabi Isa Muslim bukan Kristen. Jadi nggak ada urusan dengan Kristen. Nabi Isa Muslim. Nabi Muhammad kita ucap selamat atas lahir Nabi Muhammad nggak ada, apalagi Nabi Isa. Ini orang-orang gimana ya? Pakai emosi ini dan sembarangan. Ya, Nabi Isa Muslim. Surat 3 ayat 52. Bukan Kristen. Ini dikira Nabi Isa Kristen kali ya. Ya Allah, perasaan pintar-pintar tuh orang profesor. Tapi dia nggak ngerti. Nabi Isa Muslim, semua Nabi Muslim semua, bawa agama Islam semua, nggak ada bahan agama Kristen. Ya. Surat 3 ayat 52. Baca lagi. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah ia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin, sahabat-sahabat yang setia menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami berikan kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." Itu terkali baru belum siap. Jadi ini terakhir, asyhadu bi anna muslimun. Saksilah kami muslimun. Bi anna muslimun ya. Nanti khawatir ini lain ininya. Ya.
Jadi Muslim, jadi Nabi Isa dan pengikutnya Muslim, bukan Kristen. Kalau Muslim ya boleh, tapi Nabi Muhammad kayak gitu, kita nggak ucapkan selamat. Apa bulan Maulid kita selamat atas hari lahir Nabi Muhammad? Nggak ada kan? Aduh, kena tipu setan semua. Itu pintarnya itu ya. Nah, alhamdulillah. Dan sini ya, kayaknya selanjutnya. Sikap kita kepada mereka asyida. Apa asyida? Keras, tegas, nggak ada toleransi, yang ada garis demarkasi. Ini toleransi yang kebablasan. Surat 48 ayat 29. Surat 48 ayat 29. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalu fit tawrati wal injil wa mathalu fil injil kadzalika akhraja syar'ahu fa'azarahu fastakhlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zura'a liyaghiza bihim al-kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjadikan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahu alaihi. Jadi pengikut Rasulullah kita ini asyidal kufar, keras, tegas orang kafir. Asyida gimana? Nah, tentang asyida ini penjelasannya surah Al-Kafirun itu tegas kayak gitu. Surah ke-109 ya. Nah, itu tegas kayak gitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu kerasnya situ. Enggak ada kompromi dah. Yang ada lakum dinukum waliyadin. Udah ketemu belum? Baca sekali lagi. Jalan satu. Ya. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Iya, situ. Jadi jalan itu tegas itu. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Kepergok Pak Ustaz nih, bos, maklum bos orang barat. Ya ketemu salaman, lakum dinukum waliyadin. Apa gitu? Perdamaian, gitu kan? Lalu gua kan gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Harus begitu. Asyidda, tegas. Kau udah coba selamat. Nah, kalau nanti dia benci, wah, mama kita nggak datang nih. Biasa datang nih. Kok nggak datang lagi? Biasa pada datang nih, anak buah nih. Ini nggak datang. Apa ya? Akhirnya kan jengkel tuh. Ngapa? Kalau jengkel bener dah. Kalau bos jengkel tuh yang terus jengkel tuh itu baru bener. Kenapa? Di ayat tadi tanaman itu ini melajukan para penanamnya supaya orang kafir jengkel. Allah yang bilang itu. Kalau orang kafir jengkel baru benar.
Kalau orang kafir bangga sama kita, ini bagus nih, ini Islam yang demokrat nih, ini baru yang liberal. Wah jangan kacau tuh berarti. Kalau dibenci bagus. Nah kalau dia sayang sama kita, gara-gara kita sering datang, bahaya itu. Ya. Nah, jadi inilah permainan setan iblis kayak gitu. Jadi iblis bilang, sungguh aku akan membuat mereka merasa indah perbuatan maksiat, dan sungguh aku membuat mereka, menjadikan mereka merasa benar di jalan yang sesat, dan aku sesatkan mereka semua. Nah itu, jadi itu kejadian iblis. Oleh karena itu, hanya bahaya ini. Kalau kita nggak ikut talim, kena semua. Saya punya tetangga orang Nasoro, Cina itu orang Nasoro. Sore dikirim makanan, ya dikirim makanan. Saya bilang terima kasih. Ada apa Cik? Ini anak-anak Natalan dikirim makanan. Saya bilang terima kasih aja. Nggak masuk berdoa, nggak siap mau coba anak-anak. Terima kasih makanannya. Kalau saya dari umrah tuh, saya suka kasih dia korma. Lebaran saya kasih, tapi kalau ucapan nggak ada ucapan salam nggak ada. Kalau kita ucapan salam apa kata Allah? Nah kebanyakan kita ini nggak enak sama bos baik sama gimana? Sama Allah nggak enak gitu, nggak mikir. Dia mikir apa kata bos, mesti apa kata Allah. Kalau kita datang gini, apa kata Allah nanti? Kalau kita datang mendukung, Pak Ustadz saya nggak ucapkan, cuma datang aja. Datang udah mendukung secara moral itu. Udah asyid aja, keras, tegas, jelas. Kalau mau benar, masuk neraka. Kalau masuk neraka ya terserah aja. Emang susah masuk surga atau masuk surga susah itu. Masya Allah. Nah gini, setan semua ngajak kita jadi penghuni neraka itu. Surat 35 ayat 6. Surat 35 ayat 6. Inna syaitana aduwwun fattakhudhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu. Jangan, setan bisa ada dua ya. Setan jenis jin dan setan jenis manusia. Nah ini hati-hati. Nah itulah sekilas susah. Kenapa? Kerjanya setan semua. Terus orang-orang terkemuka di dunia itu jadi tentara iblis semua. Ya, tentara iblis semua. Contoh Karl Marx tuh, lagi tafakur dia, iblis datang kasih ilham. Dari Karl Marx itu timbullah ideologi marxisme. Itu jadi orang-orang pintar tuh banyak tuh. Jadi orang pintar di dunia itu keluar tuh ideologi-ideologi yang bertentangan sama dengan Islam. Nah ada ideologi kapitalisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, pluralisme, sekularisme, Pancasilaisme, semua itu semua bertentangan. Karena apa? Tapi semua itu merasa benar semua. Itu memang kerjaan setan semua. Merasa benar semua. Nah itu hati-hati. Jadi perlu kita ketahui. Harus yakini buat kita nih. Islam al-haq, Al-Quran al-haq. Ya. Surat 61 ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Ya, Islam agama yang benar kan gitu ya. Al-Quran juga benar. Selain petunjuk Al-Quran sesat semua. Surat 13 ayat 1. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq
Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Jadi Al-Quran benar. Selain Al-Quran sesat semua. Yang ikut itu masuk neraka semua. Mau ismu apa aja dah. Allah jelaskan selain yang benar itu pasti sesat semua. Surah 10 ayat 32. وذلك ربكم الحق فماذا بالحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Surah 10 ayat 32. Maka zat yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Jadi setelah benar itu sesat semua. Jadi ideologi-ideologi yang dibuat manusia itu apa kayak namanya, itu sesat semua. Tapi setan bikin semua itu pengikutnya merasa benar semua. Pengikut kesesatan itu merasa benar. Ya, kenapa? Karena setan. Ketika setan semua itu, maka oleh karena itu mereka kekeh dalam kesesatan karena merasa benar. Surat 7 ayat 30. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim dhalal. Innahum takhudhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya. Sebahagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Awliya ini saya lebih contoh di sini nih, pemimpin. Innahum takhudhu syayatin awliya min dunillah. Sesungguhnya mereka telah menjadikan setan-setan sebagai pemimpin mereka selain Allah, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini jadi makanya sebagian besar masuk jahanam karena apa? Karena yang diikuti setan. Makanya setan tuh nggak mau gitu jadi benar. Makanya kalau orang yang baik itu benar, itu setan musuhnya, berusaha dia menghalanginya. Ya, nah itu. Jadi itu baru tadi faktor luar ya. Saya mau terus faktor dalam nggak buru waktunya ada 10 menit, kita tanya jawab aja ya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Dalam surat Al-A'raf ini sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sungguhnya mereka menjadikan setan pelindung mereka selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Sebagian itu artinya dari orang beriman atau orang kafir, Ustaz? Manusia itu. Manusia. Sebagian manusia. Kan ada sebagian diberi yang diberi saya orang mukmin. Ya. Karena orang mukmin itu Al-Qur'an sebagai huda wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kalau yang tidak menjadi Al-Quran sebagai hudan, bukan orang mukmin, orang sesat, jahiliyah. Kalau kata Islam, dia masih jahiliyah. Nah di Indonesia sebagian besar jahiliyah. Kenapa? Al-Quran nggak jadi perlawan, Al-Quran tidak jadi sumber hukum, Al-Quran tidak sumber inspirasi. Al-Quran cuma buat mainan, MTQ, diadu dalam menangkap piala. Al-Quran cuma buat sumpah. Kalau sumpah Al-Quran jangan kepala, bohong semua itu. Al-Quran cuma buat mahar. Saya nikahkan kamu dengan putra saya yang mas kawin, kitab suci Al-Quran dan perangkat sholat tunai. Buat mahar, buat murgiah. Setan kan murgiah ya. Iya, setan takut tuh. Pelajaran itu kan butuh kepanasan. Al-Quran buat jimat, nah, para perkumpulan itulah. Sampai sekarang belum ada. Ini tinggal kita pilih aja, mau ikut Allah, ikut setan itu aja. Cuma ada dua jalan, ikut Allah, ikut setan. Jadi Hizbullah atau Hizbul Syaitan. Nah, kalau masalah Hizbullah ada tanda-tandanya. Hizbul Syaitan tidak ada tanda-tandanya.
Ya. Ada lagi yang mau bertanya dipersilakan. Iya, bagaimana? Ya, ini masalah negara ini, Ustaz. Iya, negara kenapa? Negara kita ini kan pemimpinnya orang Islam semua. Iya. Ya. Dan mereka kalau mengatakan Islam bahwa nggak boleh radikal, katanya fundamentalis dan ini susah. Ustaz. Nah, kita ini yang ingin menjalankan juga susah karena ketemu tembok seperti ini, Ustaz. Iya. Nah, kita sebagai umat Islam mungkin bagaimana ini mengatasi ini, Ustaz? Ya, yang pertama dulu ya. Jadi kita tenang-tenang aja. Yang penting kalau dia nggak pakai Al-Quran ya udah, kita pakai Al-Quran gitu ya. Udah manjur kita Al-Quran, ya Al-Quran aja berdoa. Buat dia urusan dia lah sama Allah kan gitu. Nggak apa-apa. Kita laksanakan isi Al-Quran. Laksanakan. Sebenarnya hampir 80% syariat Islam berjalan. Kalau 80% sholat kan syariat Islam kan, bayar zakat, sedekah, baca Quran. Terus ekonomi mulai ya, ada bank syariah kan gitu ya. Itu bagus, tinggal hukum doang sebenarnya. Hukum sedikit lagi tuh. Yang utama itu, Ustaz. Makanya Hukum itu yang utama. makanya kata Allah dalam Al-Quran bagian besar fasik semua durhaka. Surat 5 ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayuftiruka ba'da ma anzalallah ilaik. In tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minhum fasiqun. Ada. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Iya, sebagian besar manusia. Jadi ini kita wajib. Sekarang kita mau. Kalau kita mau kan nggak dosa kita kan, benar kan? Kalau yang nggak mau tuh yang dosa. Yang nolak tuh yang kafir. Kita kan nolak, kita nggak nolak. Ya udah gitu aja. Kita nggak nolak. Yang nolak tuh kafir, fasik. Kita nggak nolak. Ayat ini Pak, Allah bilang dikenakan musibah. Kena semua ayat. Kena semua. Ya banyak kena, kita kan nggak kena. Ya, kita paling nyumbang doang ya. Karena musibah kita nyumbang ya. Karena namanya orang kena musibah, saya sendiri datang pejabat datang ke daerah itu kan, kena musibah, ember semua tuh. Tahu ember? Kalau rumah bocor, kan kita kasih ember kan? Ember tidak menyelesaikan masalah. Inti permasalahan tuh gentengnya tuh merosot atau pecah mesti diganti. Ember cuma buat sementara doang. Udah dibetulin tuh gentengnya persoalan tuh. Nah ember selesai. Ini ember semua nggak menyelesaikan masalah. Masalah mereka itu kemusyrikannya. Itu aja masalahnya. Kekufurannya itu mesti dibenahin. Kenapa Allah kasih musibah kamu? Kita sebelum kasih sembako nih, kita cari dulu. Ini kemusyrikan kamu nih. Kamu berlindung bukan pada Allah. Minta tolong buat kepada Nyai Kidul. Itu salah besar. Kasih tahu semua kemusyrikannya. Ini nggak dikasih tahu. Malah dihibur dengan dangdut. Mikir rusak lagi gitu. Nah, udah ngasih. Karena ngaji soalnya. Ya, mereka dapat musibah itu, kelaparan, ketakutan tuh. Kan gunung meletus pada ketakutan, lari semua. Kelaparan, panennya gagal semua. Peternakannya mati semua. Kena lahar kan, awan panas, tubuh panas. Itu disebabkan perbuatan mereka. Surat 16 ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizqaha dan min kulli makanin fa kafarat bi'amillah. Fa'adaqallahu libasul jumal khawfi bima kana yasna'un. Ya. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dan dari segenap tempat.
Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Karena mereka kafir dengan nikmat Allah. Nikmat Allah al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dia mengingkari nikmat Allah. Dia mengingkari ajaran Allah, ajaran Islam. Allah kasih kelaparan, takutan, lari, takut semua. Dimakan terus disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Mesti dijelasin itu. Nggak dijelasin. Ya besok ada lagi yang meletus. Dua ya. Yang mau meletus dua ya. Berubah maka nggak tahu ya. Kita nggak tahu lagi di mana lagi. Ustaz, Ya. itu seandainya sudah ada yang jelasin, tapi mereka mesti tetap dengan apa? Dengan perlakuan seperti itu, kelakuannya gitu. Itu hatinya udah ditutup tuh. Hatinya udah ditutup sama Allah. Susah kan? Makanya surat Al-Baqarah ayat 67. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Coba baca. Al-Baqarah 67. Ya 6 dan 7. Oh, 6 dan 7. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ditutup tuh. Salah sendiri. Ditutup sama Allah. Kenapa? Dia nutup, ditutup aja sekalian kunci. Iya. Habis dikasih tahu nggak mau. Dia nutup kan? Dia nutup hatinya. Dikunci sekalian sama Allah udah kebanyakan dosa itu masalahnya. Setelah 83 ayat 14 udah kebanyakan dosa. Ya Allah, makanya antum nih orangnya udah dosanya ayo hapus semua nih. Amin. Jalan kaki kemarin ngaji, ya Allah, setiap langkah Allah ampun dosanya. Makanya terbuka itu. Dia boro-boro ngaji. Jauh dah. Masih belum tutup. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14. Tuh. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Iya. Jadi kerjaan itu, dosanya itu untuk hati mereka. Baik, sampai sini insyaallah ya. Sudah sampai jam 1. Kita akhiri dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.